Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Rafid ID, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang cara memberi tag penamaan pondasi. Ya, langsung saja ya teman-teman ya. Kita buka file latihannya dulu. Kalau teman-teman belum punya file latihannya, silahkan download atau lihat di bagian deskripsi. Ya, jika di video ini tidak disertakan atau lupa, silakan download di video sebelumnya, ya, juga di bagian deskripsi. Ya. Nah, sekarang filenya sudah terbuka. Yang terakhir adalah kita membuat zona pondasi, ya, memberi dimensi, ya, memberi dimensi. Nah, sekarang dimensinya sudah siap. Langkah berikutnya adalah memberi tag atau penamaan pondasi. Ya, caranya gimana teman-teman? Silakan perhatikan baik-baik. Ya, caranya adalah klik menu annotate, ya, kemudian tag by kategori, ya. Saya ulangi lagi, klik menu annotate, kemudian pilih tag by kategori, ya. Nah, di sini kalau kita sorot ke jenis pondasi tertentu, maka di lembar kerja akan muncul pondasinya, ya, teks pondasinya. Misalkan di sini ada 1800 kali 2 kali 90, ya. Kemudian di yang persegi 4 ada 2 meter, 2000 kali 2000 kali 90, artinya besaran file cap-nya itu 2 meter kali 2 meter kali tebal 90 cm, ya. Nah, di Revit itu untuk memberi tag atau penamaan pondasi sebenarnya cukup mudah, ya, karena di sini sudah ada atau sudah tersedia tag pondasinya secara otomatis, ya. Di template-nya sudah tersedia tag pondasinya. Nah, cuma kita perlu menyesuaikan dengan penamaan standar yang kita pakai, ya. Caranya yaitu dengan mengubah teks ini, ya. Saya tekan escape sebentar teman-teman, ya. Kemudian saya klik file cap-nya. Silakan teman-teman ikutin, klik file cap-nya, ya, sorot, kemudian klik, kemudian edit type, ya. Kemudian ini di rename misalkan ini PC2, ya. Pakai huruf besar, ya, PC2, ya, artinya file cap untuk for file 2, jumlahnya 2, ya. Kemudian saya tekan escape, ya. Kemudian ke menu annotate lagi, kemudian tag by kategori. Maka di sini sudah berubah menjadi PC2, ya. Kemudian di sini ada garisnya. Kalau kita sorot bahwa di sini ada garisnya, ya. Ada garis penunjuknya, ya. Nah, kita bisa menghilangkan, ya. Caranya klik, ya, opsi free end, kemudian hilangkan tanda leadernya. Kemudian sorot, baru di klik, ya. Ini ada tanda move, ya. Klik, tahan, kemudian geser, ya. Tekan escape, ya. Kemudian klik lagi di pondasi atau file cap sebelahnya, ya. Klik, kemudian ada tanda move-nya ini, ya. Kemudian klik, tahan, geser, lepas, ya. Tekan escape. Nah, di sini penamanya sudah berbeda, ya. Kalau ini masih aslinya, ini sudah kita rubah sesuai dengan selera atau standar penamaan pondasi yang kita inginkan. Misalkan PC2 artinya file cap
untuk jumlah profile 2. Ya. Nah, ini bisa dirubah menjadi PC3 ya. File cap untuk jumlah pondasi profile 3 ya. Ini klik, kemudian edit type, kemudian rename, ubah menjadi PC3. Kemudian klik OK. Nah, ini terlalu jauh teman-teman ya. Terlalu jauh tagnya supaya nanti teman-teman nggak geser ulang. Tipsnya yang terbaik adalah mengubah tipenya dulu. Jangan memberi tag dulu, karena memberi tag dulu, teksnya nanti terlalu jauh. Karena itu lebih baik mengubah namanya dulu, ya, baru memberi tag, ya. Ubah nama objeknya dulu, rename, ini misalkan PC4, kemudian klik OK. Ada lagi atau enggak? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Jadi kita tinggal memberi tag ya. Klik menu annotate, kemudian tag by kategori ya, klik geser ya. Tempatkan sesuai dengan lokasi yang gampang dilihat atau tidak nabrak objek satu sama lain. Udah klik geser ya. Tekan escape 2 kali untuk menonaktifkan perintah tag ya. Nah, kalau sama teman-teman mau menggunakan shortcut, tidak menggunakan menu, kemudian pilih tag by kategori, teman-teman bisa menggunakan shortcut TG ya. Ketik TG, kemudian klik objeknya. Klik, geser. Ya, klik, geser. Klik, geser. Klik, geser lagi. Klik, geser lagi. Klik, geser lagi. Ya. Silakan teman-teman lakukan untuk semua tipe atau semua file cap ya. Nah, ini there is no tag loaded for floor. Do you want to load now? Artinya bahwa floor ya, di sini terdapat floor ya. Yang mana floor tersebut keklik dan dia minta tag ya. Dan di template ini belum ada floor tag-nya. Kalau di sebelah template belum ada tag-nya, misalkan tag floor atau tag kolom, maka dia akan meminta untuk di load ya. Tapi di sini kita ketik no dulu ya, kita cancel dulu ya. Tekan escape beberapa kali, kemudian ketik lagi tg untuk mengulangi. Klik ya, geser ya, klik, geser, klik, geser, klik, dan seterusnya. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya di sini cara membuat penamaan pondasi, menyertakan penamaan pondasi. Klik, tahan, geser, lepas ya. Nah, sekarang sudah semuanya. Ya, jadi ini sudah terlihat penamaan pondasinya, jumlah profilnya di masing-masing titik kolom PC2, PC3, PC3, PC2. Ya, ini ada PC4. Nah, sekarang masalahnya ya, berikutnya adalah kolomnya ini masih berwarna solid arsirannya. Saya ingin menghilangkan atau mengatur sedemikian rupa supaya kolomnya ini tidak berwarna ya.
Misalkan ya, dan sebenarnya untuk gambar struktur eh, tidak perlu kolomnya diarsir ya. Dimunculkan boleh ya sebagai tanda sentris ya atau titik pusat dari pondasi, tapi sebaiknya tidak dimunculkan arsirannya. Nah, saya akan merubah style ini. Caranya teman-teman gimana? Caranya adalah mengubah atau mengatur view template-nya lagi. Klik di sini ya di bagian properti, kemudian identity data, kemudian klik dana pondasi. Nah, dana pondasi kemudian di VG edit, kemudian geser ke bawah. Cari kolom. Nah, di sini ya. Di bagian cut atau pattern kita clear override ya. Kemudian oke, yang ini juga clear override. Kemudian oke, apply oke, apply oke. Nah, sekarang kolomnya sudah tampak polos ya tanpa arsiran. Ya, jadi pengaturan fondasi ya sebelum di layout cop kita harus mengatur tampilan denah fondasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya selain denah fondasi kita lihat di lantai 1 ya, klik 2 kali lantai 1. Nah, perhatikan teman-teman bahwa di sini kolomnya itu tetap terarsir ya karena ini merupakan denah lantai. Dan view template yang kita gunakan itu bukan denah fondasi tapi denah lantai atau denah saja. Ya. Cuma masalahnya di sini bahwa profilnya ya, lingkaran profilnya itu terlihat. Gimana cara untuk menyembunyikan lingkaran profil ini? Karena lingkaran profil ini tidak perlu dimunculkan di denah lantai ya atau denah pembalokan. Tapi hanya dimunculkan di denah pondasi ya. Kita kembali lagi ke lantai 1. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Sorot ya file cap-nya, sorot file cap-nya agak ke ya ke porpel kursornya ya. Sorot file cap-nya kemudian ke porpel kursornya ya ke lingkaran. Kemudian tekan tab sekali. Setelah itu klik ya. Maka hanya porpel ini yang terseleksi ya. Kemudian klik kanan ya. Select all instant, pilih in entire project. Maka semua lingkaran porpel akan terseleksi semua. Ya, tandanya ketika terseleksi ia berwarna biru atau objeknya berwarna biru. Ya. Saya ulangi teman-teman, saya tekan escape dulu beberapa kali. Sorot sampai kursornya berada di atas lingkaran profile. Kemudian tekan tab sekali ya, kemudian klik. Ya. Setelah itu klik kanan, select all instant entire new project. Ya. Setelah itu klik kanan lagi, hide element. Nah, disinilah kita sudah menyembunyikan denah pondasi khususnya lingkaran profilnya. Ya. Jadi di denah lantai ya, sorry ya. Maksudnya di denah lantai bukan di denah pondasi ya. Di denah lantai lingkaran profilnya sudah disembunyikan.
Ya, jadi tidak perlu dimunculkan. Lingkaran profil ya hanya perlu dimunculkan di denah pondasi. Nah, berikutnya di sini ya, teman-teman kita lihat bahwa di ASC ya, di area pitlift ya, kenapa profilnya itu tidak terlihat ya? Ya, karena di sini view range-nya itu tidak sampai, teman-teman ya. Kita akan mengubah kedalaman view range ya, teman-teman, supaya di denah pondasi khususnya di area pitlift lingkaran ballpoint-nya tetap terlihat ya. Sebenarnya untuk membuat denah pondasi jika terdapat beda level, seharusnya yang lebih bagus itu dipisah. Misalkan denah pondasi elevasi 00 ya. Kemudian di area pitlift atau GWT dibuat denah pondasi tersendiri namanya denah pondasi area GWT atau pitlift ya. Tapi karena di sini pitliftnya cuma satu ya, bangunannya kecil dan pitliftnya cuma satu, saya tidak akan memisah denah pondasi di elevasi 00 dengan denah pondasi di elevasi pitlift. Jadi saya gabung saja. Nanti tinggal dikasih note bahwa elevasi pitlift turun ya posisinya. Misalkan sejauh 1,5 ya, 1,5 atau 1,5 meter. Misalkan seperti itu kedalamannya. Nah, sekarang untuk memunculkan denah lingkaran profile ini di area pitlift, saya akan tunjukkan ya dengan cara membuat potongan sementara. Klik ya section atau view, kemudian pilih section, kemudian teman-teman silakan ikutin klik di sini, kemudian geser ke kanan ya, baru klik ya, kemudian tekan escape ya. Kecilkan sedikit, kemudian klik garisnya, geser jangkauannya, jangkauan tampaknya. Kemudian tekan escape lagi. Klik 2 kali untuk menuju tampilan potongan. Nah, di sini terlihat bahwa potongannya langsung terbentuk ya. Klik tanda kotaknya, kemudian geser ke bawah. Nah, di sini terlihat elevasi pitlift-nya ya. Pondasi di elevasi pitlift. Saya tekan escape ya. Nah, kita lihat bahwa dari lantai 1 pitlift turun sejauh 1.500 atau 1,5 meter. Ya. Kita akan mengubah view range-nya. Ya. View range, saya klik lantai satunya dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat bahwa di denah lantai view range-nya ya, itu 600 di topnya 600, 300 ya, 1.200, 1.800. Nah, saya gunakan screen capture dulu ya supaya nggak salah ingat ya. Saya minimize ya, saya cancel ya. Nah, saya menuju ke potongan lagi ya, teman-teman. Kita lihat bahwa di sini adalah topnya itu 600 ya. Kita lihat bahwa topnya itu 600. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa topnya saya menggunakan garis reference plane sebagai garis bantu. Ini jaraknya 600. Nah, topnya itu
Jadi ini topnya ya, teman-teman ya. Cut plane-nya 300 ya. Cut plane-nya 300. Nah, ini sebagai ilustrasi teman-teman ya. Cut plane-nya, ini topnya, sementara bottom-nya 1200. Bottom-nya 1200. Nah, di sini teman-teman. Nah, cut plane itu sejauh 300 di atas ya, lantai 1 ya. Sementara topnya sejauh 600 dari lantai 1 ya. Nah, sedangkan ini apa? Bottomnya itu 1200 ya. Sorry, bukan dari sini ya, tapi dari sini ya, 1200 dari elevasi lantai 1. Nah, karena bottomnya minus 1200 dari level lantai 1 ya, maka lingkaran borpelnya itu tidak tampak karena berada di bawah bottom ya. Nah, untuk memunculkan bottom ini harus digeser ke bawah ya. Misalkan di sini 1200 misalkan diganti segini ya, kira-kira lah ya. Bottomnya harus diganti atau diturunkan sejauh sampai memotong lingkaran borpal, sampai memotong borpal. Ini kita lihat berapa? 2600 ya. Ya, 2600 ya. Kira-kira bisa 2700, 2800 atau mungkin 255. Yang penting dia masih memotong lingkaran borpal ya. Nanti baru ditampak akan terlihat ya. 2600 teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, Bapak ini eh, apa? Ininya kedalaman bottomnya itu 2500. Nah, maka saya harus mengatur ulang ini. Saya klik 2 kali level lantai 1 supaya bisa terlihat view template-nya. Soalnya kalau di potongan dia view template denahnya nggak ada, nggak terbaca. Makanya harus menuju ke denah terlebih dahulu. Nah, setelah view template-nya ini terlihat ya. Sorry, ini bukan denah lantai ya. Saya salah. Saya harus menuju ke denah pondasi karena kita yang dibicarakan denah pondasi. Klik 2 kali denah pondasi. Ya. Nah, saya harus mengubah view template denah pondasi. Khususnya view range-nya. Saya klik ya. Silakan teman-teman ikutin, klik, kemudian geser ke bawah. Di sini ada view range. Klik. Nah, saya harus mengubah jadi berapa tadi? 2600. Kalau nggak salah teman-teman ya, saya lupa. Ya, 2600. Ya, 2600. Ya, saya klik 2 kali denah pondasi, kemudian edit, kemudian edit to range, kemudian atur 2600. Kemudian di sini ada view depth ya. View depth itu kedalaman tampak ya. Kedalaman tampak ini kalau saya yang paling sering itu disamakan dengan bottomnya ya. Nilainya ya.
Saya samakan saja, copy paste, kemudian klik apply, oke, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, sekarang lihat teman-teman bahwa di area build list ya sudah terlihat lingkaran borpilenya ya. Karena view range-nya itu sudah diubah, yang tadinya 1200 tidak memotong borpile, sekarang nilainya dirubah menjadi 26 memotong borpile. Ini sebagai gambar ilustrasi saja ya, garis bantu ini ya, supaya teman-teman bisa paham tentang view range ya. Untuk lebih jauh nanti saya akan bahas secara khusus tentang view range ya, teman-teman ya. Klik zona pondasi lagi. Nah, di sini ada yang belum diberi tag atau penamaan. Ketik TG, kemudian klik ya. Nah, di sini kebetulan belum dirubah. Silakan teman-teman klik file cap-nya ya, klik objek file cap-nya, kemudian edit type, rename, misalkan ini jadi PC1. Kemudian klik OK, maka dia akan berubah. Nah, tips teman-teman ya, ketika kita menyorot teks yang tumpang tindih dengan objek lain, itu sebenarnya sangat sulit ya kalau belum terbiasa. Karena itu di Revit caranya dengan menekan tombol Tab ya. Silakan sorot objeknya yang mana aja, kemudian tekan tombol Tab beberapa kali ya sampai teksnya terseleksi atau tersorot berwarna biru ya. Setelah tersorot berwarna biru baru diklik, kemudian digeser ya. Tahan, geser, lepas ya. Tekan escape, ketik tag lagi, kemudian geser. Ketik tag lagi, klik lagi, kemudian geser. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian tambahkan dimensi yang kurang ya. Ini supaya ketahuan jaraknya dari as ya, teman-teman ya. Nah, ini belum. Ini mungkin bisa ke atas supaya teksnya tidak tumpang tindih dengan objek. Jika ke bawah, kemudian tekan escape 2 kali, kemudian ini klik ya, tahan, geser, lepas, tekan escape lagi. Nah, di sini terlihat sudah semua pondasi memiliki penamaan masing-masing. Nah, itulah teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ikutin dari awal ya cara memberi tag pondasi ya. Jadi di video ini ada 4 poin ya. Yang pertama memberi tag pondasi ya, kemudian mengubah tampilan kolom ya. Terus yang ketiga menyembunyikan profile dari denah lantai 1 ya. Terus mengatur elevasi ya, view range ya, mengatur elevasi view range ya, supaya lingkaran profile ini terlihat ya. Nah, jika teman-teman eh, maksud saya karena ini pit lift itu elevasinya beda, teman-teman bisa memberi note di sini ya, bisa memberi note dengan cara klik annotate, kemudian
klik tanda ref cloud ya. Ref cloud bebas boleh ya. Ini karena Revit-nya masih 2014 ya, maka ref cloud-nya masih garis bebas, belum bisa pakai rectangle, belum bisa kotak ya, dengan tanda atau style awan tapi kotak ya. Ini saya karena Revit-nya masih 2014, masih untuk membuat revision cloud atau ref cloud masih bebas ya, belum bisa menggunakan fitur rectangle. Di Revit terakhir ya, versi 2020 ya, itu sudah bisa. Saya klik OK ya, tekan escape. Silakan teman-teman kasih note ya, bisa tag di sini ya, Elevacipit lift ya, tekan escape ya, kemudian copy ya, geser ke bawah, lihat potongan ya, atau tampak ya. Tekan escape lagi untuk menonaktifkan perintah. Jadi itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar Revit, khususnya Revit struktur ya. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman, supaya nanti teman-teman dapat update-nya secara rutin melalui channel Revit ID ini ya. Tidak lupa pula silakan di-share ke teman-teman yang lainnya yang ingin belajar Revit juga melalui channel ini, karena channel ini merupakan channel tutorial Revit yang akan diupdate terus ya, di mana channel ini disertakan file buat latihannya. Jadi semacam kayak kursus gratis via YouTube lah ya, sebagai media supaya teman-teman bisa belajar sepuasnya gitu, tanpa biaya sebesar pun ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa silakan klik subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.